Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Hendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara Cikalayu akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata aku. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasakan aku! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenembang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang kedua dengan judul Merentang Gendewa Luka. Dalam seri yang ke-35 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Margaret sebagai Kansiwi Naraswari, Hari Akik sebagai Sakyam Murti, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Andi Rishadi sebagai Dewa Hastu, Rusli sebagai Parajik Gading, dan pembawa cerita Asdi Suhastra.
terdorong oleh nalurinya untuk menolong sesama, Kameswara dan Ken Siwi Naraswari segera menolong orang yang tergeletak terluka parah. Namun betapa terperanjatnya Kameswara tatkala Ken Siwi membaca sebuah nama yang tergurat pada sebuah lencana yang dipakai oleh orang itu. Mendadak Kameswara merasakan tubuhnya seperti sedang dirampati oleh ribuan ekor semut merah. Kakang, apakah Kakang mengenal kedua orang ini? Kita tidak perlu menolongnya, Ken Siwi. Kenapa, Kakang? Aku tidak akan peduli andai kata orang ini mati sekalipun. Aku pun tidak akan peduli seandainya harimau mencabik-cabik tubuhnya. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Kakang! Kenapa Kakang bersikap aneh? Aku tidak yakin Kakang bersikap seperti ini. Kita harus menolongnya. Siapapun orang itu. Tapi agaknya Kakang mengenal orang itu. Siapakah dia, Kakang? Orang inilah yang aku cari-cari di kota Raja Kediri. Kakang, jangan pergi dulu, Kang. Kita harus menolong orang itu dulu. Kita tidak boleh meninggalkannya begitu saja. Ia bisa dicabik-cabik binatang liar. Jangan, Kakang. Orang itu bisa tewas karenanya. Apa peduli? Aku tidak peduli dengan orang itu. Mau mati diterkam harimau atau mati ditelan ular sanca sekalipun, aku tidak peduli. Kakang, di mana sikap kesatriamu? Punah terbawa dendam. Kakang, itu jawaban yang tidak sepatutnya kau katakan. Itu ucapan orang yang tidak berbudi. Kakang, kita harus menolong orang ini. Janganlah Kakang mengambil keputusan sebelum mengetahui persoalan yang sebenarnya. Kita harus menolongnya. Setelah itu, apakah Kakang akan menyelesaikan persoalan dengannya? Terserah. Itu urusan Kakang. Seburuk apapun orang ini, tanpa orang ini, Kakang tidak bakal ada. Tidak akan lahir ke dunia. Dan adalah suatu hal yang sangat tidak sepatutnya. Ada seorang anak yang tega terhadap kematian ayahnya. Itu adalah dosa besar yang tidak akan termaafkan. Ken Siwi, jangan mengajari aku. Apa kau pikir aku merasa bangga telah lahir ke dunia ini melalui tetesan darah orang itu? Tidak, Ken Siwi. Tidak sama sekali. Aku tidak merasa bangga. Bahkan aku merasa malu dan muak. Memang aku lahir karena perbuatannya. Tetapi setelah aku lahir, mereka mencapakan aku bagai benda yang sama sekali tidak berguna. Tidak. Aku tidak bisa menghormati orang semacam dia. Betapa sombongnya kau, Kakang. Kau telah lupa diri. Kau hanya melihat persoalanmu seolah bersumber dari orang ini. Tapi sumber yang sebenarnya kau lupakan begitu saja. Kau tidak ingat lagi dengan keberadaanmu. Keberadaan siapapun juga yang tidak lepas dari kehendak yang Maha Agung. Kakang, cobalah heningkanlah nalarmu. Tiba-tiba menyusup ingatannya atas apa yang telah dikatakan oleh para Cigading ketika berada di padang karautan. Tahukah kau mengapa kau harus dibuang oleh ayahmu? Mengapa Temenggung Murtiwandawa itu merasa jijik dan menyia-nyiakan dirimu? Jawabnya adalah karena kau adalah anak yang lahir dari penyelewengan istrinya. Kau dengar itu, Kameswara? Apa yang telah diucapkan oleh para Cigading membuatnya semakin gemetar. Namun di sisi lain, di sudut hatinya muncul sebuah pengakuan. Jika apa yang dikatakan oleh para Cigading itu benar, memang tidak sepenuhnya Murtiwandawa bersalah. Keadaanlah yang telah membuat kesalahan. Atau ibu yang tidak tahu diri dan berjiwa lacur. Hati pemuda itu terasa bergolak. Rasanya jawaban demi jawaban ingin dicarinya.
Tapi tiba-tiba Parat! Keparat! Kakang, tenanglah Kakang, tenang. Terserah apapun yang akan kau perbuatkan, Siwi. Berbuatlah. Kalau kau mau menolongnya, tolonglah. Aku muak kepada orang itu. Aku muak kepada perempuan bermoral bejat yang tidak menghargai kesetiaan dan memberi kesempatan lelaki lain menjamahnya. Dengan cara itulah aku lahir. Aku muak. Kau dengarkan, Siwi. Tenanglah Kakang. Aku mohon Kakang dapat mengendalikan perasaan. Aku bisa mengerti perasaanmu, Kakang. Suara berusaha untuk menenangkan gemuruh gejolak perasaannya. Ia duduk pada sebuah akar pohon besar. Sedangkan adiknya Ken Siwi Naraswari segera memeriksa tubuh lelaki yang sedang tergeletak pingsan di rerumputan itu. Darah meleleh yang keluar dari mulutnya segera dibersihkannya. Dan dengan cekatan sekali, gadis itu meneliti serta mencari penyebab luka yang diderita oleh... Ini jelas baru saja terlibat dalam sebuah pertarungan. Dadanya terhantam Aji Pamungkas. Entah Aji Pamungkas apa. Hanya ada sebuah cara untuk membantu mempercepat penyembuhannya. Kita harus membantu menormalkan aliran darahnya yang tidak karuan dan menenangkan detak jantungnya yang terpacu bagaikan tidak terkendali. Ayolah, bantu aku, Kakang. Tanpa menunggu jawaban Kameswara, gadis itu segera memejamkan matanya, memusatkan nalar dan budinya. Dipusatkannya seluruh kepandaian yang dimilikinya pada telapak tangannya. Kemudian telapak tangannya itu diletakkan pada tubuh orang itu. Sambil menggigit bibirnya, Kameswara memperhatikannya. Dan tiba-tiba saja dia bangun dari duduknya, mendekati Ken Siwi dan membantunya. Hampir bersamaan, di samping pusara ayah dan ibunya, Pinaka Swasti Ratu terus meratap. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Hatinya terluka melihat kenyataan yang dihadapinya. Ayahnya yang dikenal selama ini mati terbunuh oleh ayah kandungnya yang bernama Sakya Murti dan lebih dikenal dengan panggilan Tumenggung Murti Wandawa. Mengapa sedemikian cepatnya kau tinggalkan aku? Berbulan-bulan aku mencarimu. Tetapi mengapa setelah aku temukan dirimu hanya untuk kehilangan selama-lamanya? Ayah, seandainya saja aku diizinkan, aku ingin ikut pergi menyusul ibu. Sudah, Lu. Jangan terlalu larut dalam dukamu. Paman bisa mengerti perasaanmu, kesedihanmu. Ya, kau telah kehilangan seorang ayah yang selama ini menjadi pelindung. Tapi sudahlah, ini semua karena kehendaknya, Lu. Sesuai dengan hukum alam, kematian adalah saudara akrab dari keberadaan kelahiran. Siapapun yang lahir ke dunia ini pasti bakal mati. Cepat atau lambat, hanya soal waktu, Lu. Yang muda akan jadi tua,
Yang tua akan kembali ke pangkuan Hyang Batara. Sudahlah, relakanlah kepergiannya. Jangan kau tangisi terus. Tangismu justru akan menghambat perjalanan ayahmu untuk menemukan nirwana dan bertemu dengan ibumu. Aku tidak bisa menerima keadaan ini, Paman. Aku tidak ikhlas menerima kematian ayah di tangan lelaki edan itu. Aku tidak rela, Paman. Ya, Paman bisa mengerti, Nduk. Paman bisa merasakannya. Ya. Namun dalam keadaan seperti ini, yang paling baik kita lakukan adalah menenangkan hati, Nduk. Ayo, cobalah kosongkan jiwamu. Serahkan semuanya kepada Batara yang agung, yang kawasa ing jagat. Ayo, endapkan perasaanmu. Aku akan mencarinya. Aku akan menuntut balas. Orang tua edan itu harus mati di tanganku. Lelaki keparat itu harus lenyap dari muka bumi. Aku yang akan melenyapkannya. Ayo, Ibu. Di depan pusaramu aku bersumpah. Aku akan menuntut balas. Apakah aku ini masih hidup? Paman masih hidup. Kami telah berusaha menolong Paman. Rupanya Hyang Batara masih menginginkan Paman tetap hidup. Siapakah kau? Namaku Kensiwi Naraswari. Terima kasih. Terima kasih atas pertolonganmu. Apakah yang telah terjadi, Paman? Agaknya Paman baru saja mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Paman baru saja berperang tanding. Maaf, Paman. Benarkah Paman bernama Murti Wandawa? Iya. Namaku memang Murti Wandawa. Dari mana kau tahu nama itu? Dari lencana yang Paman pakai. Sungguh sangat kebetulan. Jika memang Paman benar-benar bernama Murti Wandawa, kakangku sedang mencari-carimu, Paman. Itu dia orangnya. Tumenggung Murti Wandawa segera menoleh ke arah yang ditunjukkan Siwi Naraswari. Hati Kameswara berdesir dan menggigil tatkala Tumenggung dari Kediri itu menatap wajahnya. Sesuatu yang mengendap di dalam dada pemuda itu terpancing untuk kembali membujah, menggelegar. Kameswara menjadi gelisah. Benarkah kau mencariku, anak muda? Siapakah namamu, anak muda? Dan ada keperluan apa kau mencariku? Kameswara yang semula menunduk, kemudian mengangkat wajahnya dan menoleh kepada Sakya Murti. Orang itu tercekap manakala melihat wajah pemuda yang berada di hadapannya. Dada Tumenggung Murti Wandawa berdesir. Mengapa wajah pemuda ini mirip denganku ketika aku masih muda? Siapakah dia sebenarnya? Benarkah kau Tumenggung Murti Wandawa? Iya, aku Tumenggung Murti Wandawa. Ada urusan apa kau mencariku, anak muda? Aku akan membantumu. Nah, membantu? Membantu apa, anak muda? Ingat-ingatlah, Tumenggung. Pernahkah pada masa yang telah silam istrimu melakukan sebuah penyelewengan yang kemudian menjadi penyebab lahirnya seorang manusia baru? Katakan kepadaku, benarkah itu? Dengan siapa istrimu itu berbuat hina? Siapa lelaki yang telah merusak pagar ayu itu? Aku akan membantumu untuk mencarinya dan... Tumenggung Murti Wandawa sangat terkejut ketika memperhatikan wajah Kameswara
yang sangat mirip dengan wajahnya di kala masih muda. Lebih terkejut lagi ketika pemuda itu menawarkan diri untuk membunuh lelaki yang telah merusak pagar ayu istrinya. Betapa pemuda itu menatapnya dengan tatapan yang paling sirik dan ganas, menyebabkan dada Tumenggung Murtiwandawa semakin berdebar. Apakah sebenarnya engkau ini anak muda? Nama tidak penting, Tumenggung. Tetapi benarkah istri Tumenggung telah melakukan sebuah tindakan yang paling nista, telah menodai kesetiaannya terhadap Tumenggung? Dari mana kau tahu masalah itu, anak muda? Dari mana aku tahu, itu juga tidak penting, Tumenggung. Tetapi yang penting Tumenggung ketahui adalah, akulah manusia yang lahir dengan tidak terhormat, tidak dikehendaki. Karena aku lahir dari buah penyelewengan yang paling hina, yang hanya layak dilakukan oleh para hewan. Katakan, Tumenggung, siapa lelaki yang telah menghina Tumenggung? Aku tidak marah kepada Tumenggung yang telah membuang bayi yang lahir dari perbuatan itu. Aku bisa mengerti betapa Tumenggung sedemikian tercoreng oleh perbuatan tercela itu. Adalah layak dan wajar jika bayi yang lahir itu kemudian dibuang. Adalah layak dan wajar jika bayi itu dibunuh sekalipun. Nah, katakanlah Tumenggung, katakanlah kepadaku, siapa lelaki itu? Dimanapun ia bersembunyi, aku akan mencarinya, dan aku akan membunuhnya atas nama bayi itu dan Tumenggung. Bagaimana, Tumenggung? Anak muda, apakah kau berasal dari lereng Gunung Raung sebelah selatan? Dan apakah kau putra Ki Ageng Pesanggaran? Oh, Tumenggung kenal dengan Ki Ageng Pesanggaran. Iya, dialah ayahku. Tetapi dulu sebelum aku tahu siapa sebenarnya diriku, ternyata Ki Ageng Pesanggaran bukan ayahku yang sebenarnya. Beliau hanya mengangkat aku sebagai putranya. Beliaulah yang telah merawatku sejak dari bayi. Sayang sekali rahasia diriku telah kudengar. Ternyata aku hanya anak pungut saja. Anak yang dipungut dari tepi jalan yang tidak dirawat oleh ayah bundanya. Bayi yang sangat menjijikan karena aku lahir ke dunia ini adalah buah dari penyelewengan yang dilakukan oleh istri seorang Tumenggung. Aku adalah buah dari perbuatan yang paling nista dan paling memuakkan. Betapa kerdilnya hatiku untuk tidak sudi menerima kenyataan itu. Sehingga lebih baik aku katakan kepadamu, aku bukan anak siapapun. Aku lahir dari sebongkah batu yang berserakan. Anak muda, apakah kau bernama Surya Medari? Surya Medari? Iya. Iya. Memang ada orang yang memberiku dengan nama itu. Tetapi oleh orang yang memberikan nama itu tidak ada artinya. Nama itu telah dilupakan begitu saja. Aku tidak sudi memakai nama itu. Aku lebih senang memakai nama yang diberikan oleh Ki Ageng Pesanggaran, Kameswara. Iya, namaku Kameswara. Tumenggung Murtiwandawa seperti tertimpa sebuah kodam yang sangat besar. Dadanya terasa sesak. Lukanya terasa seperti menganga kembali. Luka akibat benturan Aji Pamungkas Raga Bajra dengan saudara kandungnya Galuh Urang terasa pedih, sepedih hatinya melihat kenyataan yang dihadapi. Pertemuannya dengan Pinaka Swasti Ratu anak gadisnya telah membuat hatinya terguncang. Dan sekarang dia harus menemukan kenyataan yang lain yang tidak kalah beratnya. Tatapan mata Kameswara yang sangat sirik mendorong ingatannya atas semua sepak terjangnya selama ini sejak dari masa mudanya. Bagaimana, Tumenggung? Kau tidak perlu melakukannya, anak muda. Tumenggung. Baru saja kami menolong Tumenggung. Tanpa pertolongan kami, Tumenggung pasti telah pergi dari dunia ini. Tubuhmu akan membusuk dan barangkali akan menjadi santapan binatang hutan. Nah, kau telah berhutang budi kepada kami. Tumenggung telah berhutang nyawa kepada kami. Sekarang bayarlah hutang itu dengan sebuah jawaban. Siapa lelaki yang telah melanggar pagar ayu istri Tumenggung? Jawablah, dan hutang nyawa Tumenggung akan lunas.
Kau tidak perlu melakukannya, anak muda. Kau tidak perlu mencari lelaki itu. Mengapa, Tumenggung? Apakah orang itu telah kau bunuh? Oh, iya. Aku ingat. Aku ingat dengan kata-kata orang yang telah membeberkan rahasia diriku. Orang itu bernama Paraji Gading. Kalau tidak salah ia mengatakan, orang yang telah berbuat kurang ajar terhadap Tumenggung telah diberi imbalan olehmu, Tumenggung. Kau telah membunuhnya. Apakah itu betul, Tumenggung? Oh, sebenarnya akulah yang salah. Akulah yang telah berbuat gegabah, Surya Medari. Jangan sebut namaku dengan nama itu. Ingat, namaku Kameswara. Kameswara, bukan Surya Medari. Nama itu terlalu agung. Aku bukan anak yang terhormat. Batara Surya bisa marah kepadaku bila aku menyandang nama Surya Medari. Aku tidak berhak menggunakan nama itu, tidak. Akulah yang keliru, Kameswara. Sekarang aku percaya kau benar-benar anakku. Anak yang lahir dari tetesan darahku. Aku sangat mirip denganmu. Wajahku mirip denganmu. Iya, benar. Wajahmu mirip denganku. Aku telah melakukan kekeliruan. Kau memang benar-benar anakku. Aku anakmu? Bukankah orang yang telah kau bunuh itulah yang seharusnya mengaku bahwa aku adalah anaknya? Aku mengerti sekarang. Ternyata selama ini Tumenggung telah melakukan kekeliruan. Jadi apa yang kau katakan tadi tentang kekeliruan adalah persoalan ini. Jadi Tumenggunglah lelaki yang telah menjadi sebab atas kelahiranku? Bukan seperti yang kau tuduhkan kepada istrimu, bahwa bayi yang lahir dan kemudian kau buang itu adalah dari penyelewengan istrimu. Iya, aku salah. Aku telah membuat kekeliruan. Ternyata istriku tidak melakukan perbuatan yang telah aku tuduhkan itu. Murti Wandawa. Begitukah moral seorang Tumenggung? Aku muak dan mual melihat wajahmu. Berdirilah. Aku siap untuk menunjukkan kepadamu. Meski kau telah menjadi sebab atas kelahiranku, namun aku bukan anakmu. Kakang Kameswara? Minggir kau, Kansiwi. Apa yang akan kau lakukan, Kakang? Apa yang akan kau lakukan? Aku akan tunjukkan kepadanya. Kepada lelaki yang tidak tanggung-tanggung melukai perasaanku ini. Meski ia telah menjadi sebab atas kelahiranku ke dunia ini. Namun aku sama sekali tidak merasa bangga. Aku justru muak dan menyesal memiliki ayah sepertinya. Kakang jangan kau lakukan itu. Jadi apa menurutmu yang harus aku lakukan kepadanya, Kansiwi? Aku harus bersimpuh di hadapannya, memeluk kakinya, dan mengucapkan terima kasih karena kebaikan hatinya. Aku mendapat kesempatan untuk hidup dan menikmati kehidupan di dunia ini. Begitu? Tenanglah, Kakang. Cobalah endapkan hati dan perasaanmu. Endapkanlah emosimu, Kakang. Minggir kau, Kansiwi. Biarlah aku selesaikan persoalanku dengannya. Kakang, jangan kehilangan kendali. Jangan kau ikut campur dengan urusanku ini, Kansiwi. Ini persoalanku yang harus aku selesaikan, dan aku tidak bisa menerima ikut campur orang lain. Kau telah menjadi liar, Kakang. Biarlah, Nduk. Biarlah ia mendapatkan apa yang ia kehendaki. Jangan kau halangi.
Katakanlah, apa yang ingin kau lakukan, Medari? Jangan panggil aku dengan nama itu. Itu bukan namaku. Terserah kau, Surya Medari. Terserah apakah kau tidak sudi aku panggil dengan nama itu atau tidak. Aku hanya mempertegas bahwa semua yang kau katakan adalah benar. Terlampau banyak kesalahan yang aku lakukan. Aku baru saja membunuh adikku sendiri. Aku juga baru menemukan anak gadisku yang justru menyimpan gumbalan dendam kesumat yang tidak terperikan kepadaku. Ayo, Surya Medari. Aku ini memang lelaki yang tidak tahu diri, yang bermoral bejat, manusia yang paling biadab. Bunuhlah aku kalau itu akan memuaskan hatimu. Pengecut! Kau mau bunuh diri, dan untuk itu kau memerlukan bantuan orang lain. Aku tidak sudi mengotori tanganku dengan membunuhmu, Murtiwandawa. Tetapi kalau kau ingin mati sekarang, aku tidak keberatan untuk meminjamkan benda ini. Nah, Tumenggung, kau tentu mengenal pedang itu. Pedang yang aku terima dari guruku Ki Ageng Pesanggaran. Aku tahu kalau kau memiliki pedang sejenis, tentunya sepasang pedang pendek itu mempunyai kenangan di masa mudamu. Nah, lakukanlah kalau kau ingin mati. Aku akan melihat apakah orang itu benar-benar berani melakukannya. Kau benar-benar keblinger, Kakang. Ayo, Tumenggung Murtiwandawa. Lakukanlah jika kau ingin melakukannya. Gunakan pedang itu. Ayo! Jangan! Ya! Sili Naraswari tidak tahan melihat tingkah kakaknya. Dia segera bertindak. Dengan sebuah lompatan, diambilnya pedang pendek yang tergeletak di depan Tumenggung Murtiwandawa. Tetapi dia kalah cepat dengan Tumenggung Murtiwandawa. Pedang pendek itu telah berada di genggaman Murtiwandawa. Jika hal ini akan memuaskan hatinya dan bisa aku pergunakan untuk menebus semua kesalahanku, biarkanlah aku melakukannya.
Sili Nareswari mendadak pucat. Dia merasa sangat kecewa sekali dengan tindakan Kameswara yang menurut pendapatnya tidak tahu diri dan keras kepala. Gadis itu menggigit bibirnya melihat Tumenggung Murtiwandawa telah mengangkat pedang pendek itu, siap untuk dibenamkan ke dadanya sendiri. Semoga Yang Batara serta para dewa akan mengampuni kesalahanku. Oh, jangan, Paman. Jangan lakukan. Dengan perasaan yang galau, Tumenggung Murtiwandawa menarik pedang pendek itu dari kerangkanya. Dan pada saat pedang itu akan dibenamkan ke dadanya, tiba-tiba sebuah benda melayang menghantam pedang itu dan lepas dari tangannya. Ada orang yang telah mencegah keinginan Tumenggung Murtiwandawa. Sili Nareswari sangat kesal terhadap kakaknya Kameswara yang menurut pendapatnya tidak tahu diri, keras kepala. Gadis itu menggigit bibirnya melihat Tumenggung Murtiwandawa mengangkat pedang pendek yang siap dibenamkan di tubuhnya sendiri. Sementara itu, Tumenggung Murtiwandawa dengan perasaan galau diam sesaat, sedangkan ujung pedang di tangannya diletakkan di atas perutnya. Dan beberapa saat kemudian, ada orang yang mencegah perbuatan Tumenggung Murtiwandawa. Siapakah orang itu? Mengapa kau kehilangan akal, Tumenggung? Paman Haryo Panumping. Paman, mengapa Paman tiba-tiba berada di sini? Apa sebabnya aku berada di sini? Akan Paman ceritakan nanti, Kensiwi. Yang lebih penting, Paman akan berbicara soal lain kepada kakangmu Kameswara, juga kepada sahabat lamaku, Tumenggung Murtiwandawa. Tumenggung, masih ingatkah kau kepadaku? Mengapa kau lakukan itu, Haryo Panumping? Mengapa kau cegah niatku? Tindak lampus diri yang kau lakukan itu, Tumenggung Murtiwandawa. Perbuatanmu bakal menjadi sebuah lelakon yang paling memuakkan. Semua orang akan mentertawakanmu. Itulah sebabnya yang akhirnya harus kau hadapi, Tumenggung. Anakmu yang telah kau buang karena kecurigaanmu yang lebih banyak diracuni oleh bayangan dan angan-angan buruk di dalam hatimu, ternyata telah besar dan dewasa, justru menunjukkan sebuah jawaban yang tidak terbantah. Wajahnya yang sangat mirip denganmu itu menandakan pemuda di hadapanmu ini adalah tetesan darahmu sendiri. Iya, Aku mengakui hal itu, Haryo Panumping. Aku sangat menyesal. Ya, sangat bagus sekali kalau akhirnya kau mengakui kenyataan itu. Dengan demikian, pada akhirnya kau menemukan jawaban dari perkara yang kau persoalkan pada 25 tahun yang silam, yang telah membakar nafsu amarahmu.
Bahkan kau sampai tega membunuh seseorang yang tidak bersalah. Seorang lelaki yang kau tuduh menebar benih di ladang istrimu. Padahal sebenarnya, bukankah lelaki itu yang berhak atas cinta istrimu? Kau yang kemudian berbuat picik dan licik dengan merebutnya. Iya, aku menyesal sekali, Arya Panumping. Ya, itu bagus. Akan tetapi, Lampus Tiri seperti yang baru saja akan kau perbuat itu benar-benar tindakan yang pengecut. Itu bukan sebuah tindakan yang jantan dan bukan pula sebuah jawaban. Bukan dengan cara seperti itu jika Tumenggung akan menunjukkan rasa penyesalan atas semua perbuatan buruk yang kau ukir di masa muda. Nah, bagaimana dengan dirimu sendiri, Kameswara? Kau hampir saja menjadi seorang pembunuh. Apa maksud Paman? Kau hampir saja membunuhnya. Membunuh ayahmu sendiri. Ya, bukan ayahku. Kau berusaha untuk mengelak dari kenyataan, Kameswara. Itu bisa Paman mengerti. Kau tidak bisa menerima kenyataan bahwa ayahmu memiliki perbuatan tercela. Ya, tentunya kau ingin terlahir dari orang tua yang memiliki kelakuan yang terpuji. Tapi kau lupa bahwa isi dunia ini tidak hanya berisi kebaikan saja. Akan tetapi, seiring sejalan dengannya adalah keburukan. Kau menyesal karena kau dibuang ayahmu. Apakah kau tidak membayangkan apa jadinya dengan dirimu bila kau diasuh oleh ayahmu sendiri? Tentunya kau akan dibekali oleh hal-hal perbuatan bejat. Nah, Kameswara, agaknya benar kalau pamanmu ini harus mengatakan kau anak yang tidak tahu diri, tidak tahu membalas budi. Apakah yang kurang diberikan oleh Ki Ageng Pesanggaran kepadamu? Apakah Ki Ageng telah mengajarmu untuk menjadi lelaki yang berperilaku buruk, berperangai jelek? Hah? Di lingkungan macam itukah kau berada? Namun aku melihat kau tidak bisa menerimanya. Lalu lingkungan yang bagaimana yang kau kehendaki, Kameswara? Dalam kata-kata Paman Haryo Panumping, dan kata-kata itu telah langsung menohok dan menyodok ulu hatinya, sehingga Kameswara tidak tahu lagi harus berbuat apa. Namun hatinya yang meletup-letup menggiringnya untuk menentukan tindakan. Kameswara segera meninggalkan tempat itu dan melompat ke atas kudanya. Kakang Kameswara! Kakang Kameswara! Jangan pergi! Biarkan dia pergi, Kensiwi. Sementara itu, manakala Kameswara pergi meninggalkan tempat itu, di tempat yang tersembunyi, seseorang mengintip semua peristiwa yang terjadi. Perlahan-lahan, orang itu segera bergeser menjauh, kemudian melesat ke arah seekor kuda yang disembunyikan di balik rimbunan pepohonan. Tumenggung Murti Wandawa berdiri termangu. Hatinya sedih. Sebenarnya dia ingin berbicara banyak pada Kameswara, namun niatnya urung. Yang dapat diperbuat hanyalah memandang larinya kuda yang ditunggangi Kameswara. Tumenggung Murti Wandawa, jika memang kau benar-benar merasa menyesal, resapilah rasa penyesalanmu itu. Dengan begitu, kau akan bisa melihat dengan lebih jelas semua apa yang pernah kau perbuat. Perbuatan mana yang selama ini tidak pernah kau pedulikan akibatnya. Tidak pula kau pedulikan hal itu akan menyakiti hati orang lain. Selamat berpisah, Tumenggung. Kensiwi, mari kita tinggalkan tempat ini. Paman, aku membawa seekor kuda. Sudahlah, tinggalkan kuda itu. Biarlah Tumenggung menggunakannya. Perjalanan ke Kambang Ayun hanya bisa ditempuh dengan perjalanan. Paku oleh gejolak perasaannya sendiri. Tidak ada lagi kata-kata yang terucap dari mulutnya. Dia sibuk merenung, atau dia tidak percaya dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Bagaimana dengan Kakang Kameswara? Ada apa dengan Kameswara?
Mulanya Kakang Kameswara mengajakku ke tempat ini adalah untuk bertanya kepada seorang biku yang bernama Dewa Hastu, guna mencari keterangan di mana Kambang Ayun itu berada. Sudahlah. Jangan pikirkan Kameswara, Kensiwi. Jika ia bermaksud menuju Kambang Ayun, ia akan sampai di sana. Nah, sekarang ceritakan kepadaku, mengapa kau bisa bertemu dengan Kameswara? Dengan jelas dan gamblang, Kensiwi Naraswari menceritakan semua pengalamannya tentang para Cigading yang ternyata adalah anggota dari para perampok Padang Karautan, dan tidak terlewat dengan seorang pemuda aneh yang telah menolongnya. Nampaknya Paman Haryo Panumping lebih memperhatikan perhatiannya tentang cerita pemuda aneh daripada para Cigading yang telah berkhianat. Itu mampu mengalahkan pamanmu para Cigading. Betul, Paman. Para Cigading telah dibuat malu. Paman, aku sekarang tidak lagi merasa para Cigading adalah pamanku. Aku benci kepadanya. Ternyata paman para Cigading bermoral bejat. Aku tidak keberatan, Kensiwi. Kau teruskan ceritamu tentang pemuda aneh itu, coba. Benar-benar luar biasa pemuda itu, Paman. Bahkan aku berpikir, ayah Ki Ageng Pesanggaran pun belum tentu mampu menandinginya. Jangan terlampau berlebihan, Kensiwi. Tidak, Paman. Aku berkata sebenarnya. Oh ya, Paman. Kakang Kameswara mengatakan bahwa pemuda itu membawa pertanda sebagai kekasih dewa. Apa betul, Paman? Aku melihat matanya bisa menyala bagaikan serigala lapar. Ia liar, namun sangat berwibawa. Aku ingat namanya, Paman. Namanya Ken Arok. Ken Arok? Benar, Ken Arok namanya. Benarkah pemuda itu kekasih para dewa, Paman? Entahlah, Kensiwi. Namun Paman pernah mendengar cerita tentang seseorang yang mempunyai pertanda semacam itu. Orang yang kewahyon kesampiran derajat. Maharaja Airlangga misalnya. Nah, konon katanya, Maharaja itu mempunyai pertanda semacam itu pula. Betul, Paman. Kakang Kameswara juga ada menyebut Maharaja Airlangga juga mempunyai pertanda aneh, yang kemudian menjadikannya seorang raja yang besar. Paman, ya. Apakah dengan demikian pemuda itu nantinya bakal menjadi seorang raja yang besar? Kensiwi, bagaimana Paman bisa mengetahui jawabannya? Waktu pun merayap secara perlahan-lahan, seiring semua soal dan peristiwa yang terus terjadi. Seiring kegelisahan Kensiwi atas ayahnya, Ki Ageng Pesanggaran, dan seiring gejolak cinta yang mulai tumbuh, namun tidak mungkin berakar, dan kemudian berkembang pada kakaknya Kameswara. Waktu yang berlalu seolah menyaksikan dengan penuh hikmat semua yang dialami Tumenggung Murti Wandawa. Keruh hati Kameswara dan tangis duka Pinaka Swasti Ratu yang telah kehilangan Galuh Urang. Sementara itu, Tumenggung Murti Wandawa masih tetap terpaku di tempatnya seperti orang sakit ingatan.
Hei, kawan-kawan, ada seekor kuda di sini. Wah, lihat, ada seorang yang nampak sedang kebingungan. Wah, kuda yang bagus. Lihat, orang yang nampak kebingungan itu sepertinya orang kaya. Mungkin saudagar. Lihat cincin yang melingkar di jarinya. Lihat timang yang melilit di pinggangnya. Semuanya dari emas murni dan berlian. Mimpi apa kita semalam? Ayo kawan-kawan, kepung orang itu. Ayo kepung. Ayo. Sedang apa kau di sini? Kalapati, mungkin orang ini sedang sedih ditinggal gundiknya. Iya. Mungkin juga. Sindupati, kelihatannya orang ini seorang prajurit. Dari mana kau tahu ia seorang prajurit? Lihat itu, lencana yang menempel di dadanya. Di sana, apa betul kau seorang prajurit? Hah? Apakah kau bisu? Tidak mau menjawab? Siapa namamu? Dan mengapa kau berada di tempat ini? Kau kelihatannya seperti kebingungan. Apa yang kau bingungkan? Hah? Ayo jawab! Mungkin prajurit ini baru saja dipecat dari jabatannya, Kalapati. Iya. Sudah. Jangan pedulikan orang ini. Sebaiknya kita perhatikan perhiasan yang dipakainya dan kudanya yang tegar. Nah, tentunya kalau kita jual, wah, pasti harganya mahal sekali. Ayo, kita preteli perhiasannya. Ayo, tunggu apa lagi? Lepas semua perhiasan yang dipakainya. Ayo. Ayo. Tumenggung Murtiwan Dawa masih terpaku di tempatnya. Pikirannya seolah-olah melayang jauh entah kemana. Rupanya peristiwa masa lalu yang pernah dia lakukan benar-benar telah memukul batinnya. Tatapan matanya kosong, seakan-akan dia tidak peduli lagi dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Bahkan ketika muncul para perampok dan mempreteli semua perhiasan yang dipakainya, Tumenggung Murtiwan Dawa masih tetap tidak melakukan apa-apa. Kelihatannya dia seorang bangsawan. Dari perhiasan yang kita lucuti ini saja, menandakan bahwa dia orang yang kaya raya. Hari ini kita benar-benar beruntung. Baru kali ini kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan mendapatkannya pun kita tidak mengalami kesulitan. Iya. Itu namanya sedang mucur. Sidupati, aku rasa orang ini di rumahnya masih menyimpan harta yang banyak. Nah, bagaimana kalau kita rampok saja sekaligus rumahnya? Wah, benar. Suatu usul yang bagus. Kalau begitu,
Biar aku yang tanya di mana ia tinggal dan siapa namanya. Kisana, sebut siapa namamu dan di mana tempat tinggalmu. Ayo, jawab. Atau kau akan merasakan tajamnya pedangku. Sindupati, kelihatannya ia orang yang tuli. Atau mungkin ia orang yang kurang waras. Ia seolah-olah tidak mengacuhkan kehadiran kita dan juga pertanyaan-pertanyaan kita. Kakang, kalau dilihat dari lencana yang dipakai orang ini, ia bernama Murti Wandawa. Apa? Murti Wandawa? Bagaimana kau tahu bahwa orang ini bernama Murti Wandawa? Dari tulisan yang terukir di lencana itulah saya mengetahuinya, Kakang. Iya. Aku baru ingat. Di antara kita hanya kaulah yang bisa membaca dan menulis. Sindupati dan kawan-kawannya tidak menyadari kalau tiba-tiba saja Tumenggung Murti Wandawa bangkit berdiri. Rupanya setelah beberapa saat tak sadarkan diri, sekarang Tumenggung Murti Wandawa baru menyadari bagaimana keadaannya yang sebenarnya. Kakang Sindupati, orang itu berdiri. Mau apa dia? Kawan-kawan, kepung orang itu. Jangan biarkan dia pergi. Ayo, kepung, ayo. Apa yang ingin kau lakukan ke sana? Mau coba pergi dari tempat ini? Silahkan kalau memang itu yang kau inginkan. Tapi sebelum kau angkat kaki dari tempat ini, jawab dulu pertanyaanku. Tetapi kalau kau tidak menjawabnya, maka jangan menyesal kalau aku berbuat kasar padamu. Benarkah namamu Murti Wandawa? Seperti nama yang terukir di lencana ini? Iya, benar. Itu memang namaku. Bagus. Mudah-mudahan kau tidak berdusta. Lalu kau tinggal di mana di sana? Aku tinggal di Kota Raja Kediri. Kota Raja Kediri. Kalau kau tinggal di sana, artinya kau adalah seorang bangsawan yang kaya raya. Benarkah demikian Kisana? Benar. Aku memang seorang bangsawan yang kaya. Suatu jawaban yang jujur. Aku percaya bahwa kau seorang bangsawan yang kaya raya. Dan tentunya kau adalah orang yang terkenal di Kota Raja. Kisana, kalau kuperhatikan, kau sudah tidak lagi membutuhkan semua kekayaan yang kau miliki. Bagaimana kalau semua harta yang kau miliki itu kau serahkan padaku? Tentunya kau tidak keberatan, bukan? Ambillah, ambil. Aku memang sudah tidak membutuhkan semua itu. Luar biasa. Rupanya selain kau seorang bangsawan yang kaya raya, tetapi kau pun seorang dermawan yang hebat, yang tidak tanggung-tanggung menyerahkan semua harta yang kau miliki. Sindupati, bagaimana kalau sekarang kita biarkan pergi? Tunggu dulu. Masih ada satu lagi yang ingin kukatakan. Kisana, ingat baik-baik kata-katamu itu. Kelak kami akan datang untuk mengambil semua hartamu. Nah, sekarang pergilah. Dan bawa kudamu itu agar perjalananmu cepat sampai ke Kota Raja.
Aku tak membutuhkan kuda itu lagi. Kalau kau mau, ambillah. Oh. Bagus. Terima kasih Kisana Murti Wandawa. Nah, silahkan pergi. Mudah-mudahan kau selamat dalam perjalanan pulangmu. Perampok yang dipimpin Sindupati dan Kalapati nampak tertawa terkekeh-kekeh melihat kepergian Tumenggung Murti Wandawa. Sementara Tumenggung Murti Wandawa sendiri tidak mengacuhkan apa yang baru saja dia alami. Dia terus melangkah dengan lesu hingga lenyap di balik rimbunnya dedaunan. Sungguh hasil rampokan yang sangat mudah kita dapatkan. Kalau saja terus seperti dia orang yang kita rampok, tentunya kita akan bersenang-senang terus setiap saat. Ya benar, Kakang. Kakang Sindupati, kelihatannya orang yang tadi kita rampok menguasai ilmu kanuragan, Kakang. Lihat saja, dari pedang yang baru saja kuambil ini. Aneh. Siapa sebenarnya orang yang bernama Murti Wandawa ini? Dan Kalapati nampak mulai dibalut pertanyaan atas orang yang baru saja dirampoknya. Namun belum sempat keduanya meninggalkan kesan yang aneh dari orang yang bernama Murti Wandawa itu. Tiba-tiba tak jauh dari tempat itu terdengar suara gemuruh yang panjang yang membuat para perampok itu terkejut. Suara apakah itu, Kalapati? Sepertinya suara pohon roboh. Ya, suara itu datangnya dari arah sana, Sindupati. Gila. Kalapati, ayo kita lihat ke sana. Apa sebenarnya yang menyebabkan pohon itu roboh? Ayo. Hup, hup, hai. Sindupati dan Kalapati kemudian melesat meninggalkan tempat itu, disusul dengan anak-anak buahnya yang berhamburan untuk melihat apa sebenarnya yang tengah terjadi. Dan sampai di tempat di mana suara gemuruh itu terdengar tadi, para perampok itu pun terkejut melihat sebuah pohon besar tumbang dengan pangkal pohon yang patah. Gila. Siapa yang merobohkan pohon sebesar itu? Mungkin orang itu, Kakang. Saya tadi melihat orang yang bernama Murti Wandawa itu melintas kemari, Kakang. Bisa jadi orang itu yang melakukannya, Kakang. Apakah benar orang itu yang melakukannya, Sindupati? Entahlah. Tapi, ya, mungkin saja dia. Seperti ada lagi pohon lain yang tumbang. Sindupati, lihat. Ayo cepat menyingkir. Ayo, cepat. Bukan main terkejutnya Kalapati dan Sindupati ketika melihat sebuah pohon besar roboh ke arahnya. Secepat kilat, kedua pimpinan rampok itu melompat sambil berteriak untuk memerintahkan menyingkir pada anak-anak buahnya. Rupanya Tumenggung Murti Wandawa lah yang membuat beberapa buah pohon besar tumbang. Semua yang dia lakukan ini sebenarnya hanyalah pelepasan dari segala kepepatan yang mengganjal di kepalanya. Akibat dari semua itu, tanpa disadarinya, dia telah mengeluarkan kekuatan Aji Raga Bajra. Sekarang Tumenggung Murti Wandawa sendiri, dengan wajah yang merah padam dan kedua tangan mendekap kepalanya,
seakan-akan merasakan ada bayang-bayang yang menghantuinya. Sakyamurti! Sakyamurti! Kau manusia keparat, Sakyamurti! Jiwamu sungguh kotor, membuakan. Kau tidak pantas disebut sebagai manusia. Kau binatang, Sakyamurti! Tumenggung Murti Wandawa berteriak-teriak terus seperti orang yang hilang ingatan. Setelah beberapa lama dia berdiri sambil berteriak-teriak, tiba-tiba saja tubuhnya lunglai ke tanah. Namun begitu, dia nampak masih mendekati kepalanya. Kau memang lelaki keparat, Sakyamurti. Kau bukan ayahku. Kau harus kubunuh. Aku mengakui bahwa aku memang anakmu. Tapi rasanya tidak pantas kalau aku menyembah di kaki seorang laki-laki bejat sepertimu, Tumenggung Murti Wandawa. Aku muak melihat tampangmu, Tumenggung. Kau telah membunuh ayahku, Sakyamurti. Manusia keparat. Jangan harap kau dapat lolos dari tanganku. Aku Pinaka Swasti Ratu. Bersumpah demi dewa-dewa di langit. Sakyamurti harus mampus di tanganku. Kau harus kubunuh, Sakyamurti! Tumenggung Murti Wandawa benar-benar tertekan batinnya. Bukan hanya bayangan-bayangan Kamswara dan Pinaka Swasti Ratu saja yang hadir dalam benaknya, namun bayangan Luh Saraswati, orang yang pernah perkosanya, hadir juga dalam benaknya. Tumenggung Murti Wandawa seolah-olah merasakan bahwa ketiga orang yang disakitinya itu hadir sambil menuding-nuding wajahnya. Aku memang benar-benar manusia keparat. Sakyamurti memang harus dibakar. Keparat! Ayolah kita tinggalkan tempat ini, Ndu. Tidak baik kau berada terus di sini. Hari sudah malam. Tidak, Paman. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Aku masih merindukan kedua orang tuaku. Sekalipun hujan akan turun menerpahku, aku tetap tidak akan beranjak dari sini. Ayah, Ibu. Pinaka, Paman mengerti apa yang sedang kau rasakan sekarang. Tapi semua yang kau lakukan ini tidak baik, Nu. Kau seolah-olah tidak merelakan takdir yang diberikan oleh Yang Widiwasa. Semua ini sudah jadi kehendaknya, Nu. Ayolah. Jangan kau didik hati menjadi sekeras batu. Kau harus menerima semua ini dengan hati tabah. Aku mengerti, Paman. Sekali lagi maafkan aku. Kalau aku tidak ingin meninggalkan tempat ini, biarlah aku berada di sini sampai hari menjelang besok. Swasti Ratu. Nafas panjang melihat kekerasan hati Pinaka Swasti Ratu yang tidak mau meninggalkan tanah pekuburan itu. Sebenarnya dia cukup mengerti apa yang ada dalam gejolak hati Pinaka Swasti Ratu.
Namun Biku Dewa Hastu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk menentang keinginan gadis itu, karena dia sendiri merasakan betapa semua itu cukup menyedihkan. Sementara itu, Kamaswara yang tengah menaiki kudanya menuju ke perkampungan Pandaringan telah sampai di perbatasan desa. Namun ketika dia telah sampai di perbatasan desa itu, tiba-tiba saja dia baru menyadari bahwa langkahnya tengah diikuti oleh seseorang. Apa maksudnya orang itu mengikuti langkah kudaku sampai di perbatasan desa ini? Aku akan menunggunya di sini. Aku mau tahu apa sebenarnya yang ia inginkan. Seorang laki-laki tua rupanya. Kalau kulihat dari tatapan matanya, orang itu sepertinya tidak menyukaiku. Siapa sebenarnya orang ini? Rasanya aku belum pernah mengenalnya. Kiai. Apa sebenarnya tujuan Kiai mengikuti perjalananku sampai ke perbatasan desa ini? Dan siapa Kiai sebenarnya? Kamaswara nampak bingung sekali melihat orang yang disapanya tidak memberikan jawaban sama sekali. Laki-laki tua itu hanya menatap dengan tatapan mata yang tajam, tatapan mata yang penuh dendam. Nah, siapakah laki-laki bungkuk yang berada di hadapan Kamaswara itu? Dan bagaimanakah sikap Kamaswara dalam menghadapinya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.